Tahun 1300-an, seorang pelaut Bugis berangkat dari Sulawesi menuju Madagaskar, pulau yang jaraknya lebih dari 7.000 km, menyeberangi Samudra Hindia. Tidak ada kompas, tidak ada peta, tidak ada GPS. Yang dia punya cuma langit malam. Dan yang lebih gila lagi, dia sampai. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Selama ratusan tahun, sampai sekarang ada komunitas keturunan Nusantara yang hidup di Madagaskar. Gimana caranya? Jawabannya ada di sistem membaca bintang yang nyaris hilang, dan sebagian kecilnya masih dipakai nelayan Bugis sampai hari ini. Sebelum kita masuk ke caranya, kamu perlu tahu dulu skalanya. Nenek moyang Nusantara bukan cuma pelaut lokal yang mondar-mandir antar pulau. Mereka salah satu peradaban maritim paling jauh jangkauannya dalam sejarah manusia, jauh sebelum Eropa mulai jelajah samudra. Orang Austronesia, leluhur yang sama dengan orang Bugis, Bajo, Madura sampai Polinesia, menyebar dari Taiwan, turun ke Nusantara, lalu terus ke barat sampai Madagaskar, dan ke timur sampai Hawaii serta Pulau Paskah. Ini rute yang kalau dipetakan mencakup lebih dari setengah lingkar bumi, dan semuanya dilakukan dengan satu teknologi utama, membaca langit. Pertanyaannya, sistem kayak apa yang bisa seakurat itu sampai bisa nemuin pulau sekecil titik di tengah samudra? Sistem navigasi Bugis punya nama, Pananrang, ilmu membaca tanda-tanda alam, termasuk bintang, untuk menentukan arah dan waktu berlayar. Prinsip dasarnya sederhana, tapi butuh hafalan luar biasa banyak. Setiap bintang terbit dan tenggelam di titik yang hampir sama di cakrawala, malam demi malam. Kalau kamu hafal titik terbit satu bintang, kamu punya arah yang stabil. Lebih stabil dibanding matahari, yang posisinya berubah sepanjang tahun. Bintang yang paling penting buat pelaut Nusantara adalah rasi bintang layar-layar, yang orang barat kenal sebagai bagian dari rasi Orion dan Scorpius, serta bintang timur yang terbit menjelang subuh. Posisi terbitnya dipakai sebagai patokan arah timur yang presisi. Yang menarik, orang Bugis nggak cuma pakai satu bintang. Mereka pakai rangkaian bintang yang terbit berurutan sepanjang malam, kayak jam alami. Begitu satu bintang tenggelam, bintang berikutnya di jalur yang sama mulai terbit, dan itu dipakai buat menjaga arah tetap lurus selama berjam-jam pelayaran, bahkan saat berawan sebagian. Ini yang bikin sistem ini berbeda dari sekadar lihat bintang tahu arah. Ini kalender presisi tinggi yang dihafal turun-temurun, diajarkan lewat cerita dan lagu, bukan tulisan. Sekarang pindah ke daratan, ke Jawa, di mana sistem serupa dipakai bukan buat berlayar, tapi buat bertani. Namanya Pranata Mangsa, kalender musim berbasis posisi bintang dan matahari, dipakai petani Jawa buat nentuin kapan harus tanam, kapan harus panen, kapan harus siapin diri buat kemarau panjang. Yang bikin ini menarik, Pranata Mangsa itu bukan kalender lunar kayak Hijriah dan bukan solar murni kayak Masehi. Ini kalender matahari bintang gabungan, dihitung dari siklus tahun matahari tapi ditandai dengan kemunculan rasi bintang tertentu di langit senja. Contohnya, Mangsa pertama, Kasa, dimulai saat rasi tertentu mulai terlihat rendah di langit barat setelah matahari terbenam. Petani nggak perlu kalender tertulis. Mereka tinggal keluar rumah, lihat langit, dan tahu persis ini bulan apa dalam siklus tanam. Dan ini bukan cuma tradisi simbolis. Riset modern nunjukin pembagian Pranata Mangsa punya korelasi kuat sama pola curah hujan dan musim tanam aktual di Jawa. Dihitung dan diverifikasi lewat pengamatan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, jauh sebelum ada satelit cuaca. Sekarang bagian yang agak menyedihkan. Dua sistem yang saya jelasin tadi, Pananrang Bugis dan Pranata Mangsa Jawa, keduanya berada di ambang kepunahan. Alasan pertama, GPS dan perakiraan cuaca modern bikin sistem ini kehilangan fungsi praktis. Nelayan muda nggak perlu lagi hafal titik terbit bintang kalau HP-nya udah punya GPS. Petani nggak perlu baca langit kalau ada aplikasi cuaca. Alasan kedua, yang lebih struktural, sistem ini diwariskan lewat lisan, bukan tulisan. Begitu satu generasi nggak diajarin, pengetahuannya nggak hilang pelan-pelan dia hilang total, sekaligus dalam satu generasi. Beberapa peneliti yang mendokumentasikan Pananrang Bugis di akhir 1990-an sampai 2000-an mencatat, pengetahuan detail soal rasi bintang navigasi ini sudah cuma dipegang segelintir pelaut sepuh di komunitas-komunitas tertentu. Bukan tidak mungkin dalam 1-2 dekade ke depan, sistem ini benar-benar cuma jadi catatan di jurnal antropologi, bukan pengetahuan hidup. Yang bikin saya mikir dari dua sistem ini, Bugis dan Jawa, laut dan darat, tapi sama-sama pakai bintang sebagai instrumen, adalah betapa presisinya observasi manusia purba tanpa alat sama sekali.
Mereka nggak punya teleskop, nggak punya kalkulator. Yang mereka punya cuma pengamatan yang diulang, dicatat lewat hafalan, dan diwariskan dengan disiplin luar biasa, sampai akurat untuk menyeberangi setengah dunia, atau memprediksi musim tanam sampai berabad-abad. Ini bukan cuma soal nostalgia budaya, ini soal metode ilmiah versi lisan, observasi, pengulangan, verifikasi yang berjalan ribuan tahun sebelum ada yang menyebutnya sains. Kalau kamu tinggal di daerah yang masih punya tradisi baca bintang kayak gini, entah itu dari Bugis, Bajo, Jawa, atau daerah lain yang saya belum sebut, coba ceritain di kolom komentar. Soalnya sejujurnya dokumentasi soal ini masih sangat terbatas, dan kadang justru penonton yang punya info paling detail. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal seberapa canggih leluhur kita sebenarnya, subscribe. Soalnya ini baru satu dari banyak sistem pengetahuan Nusantara yang nyaris nggak pernah dibahas.